Teman-teman desa, di konten kali ini kita akan membahas bagaimana kepala desa menjalin hubungan yang harmonis dengan BPD. Karena kita tahu BPD sekarang adalah bukan sebuah lembaga yang absolut dan dia sudah tidak memiliki hak interpretasi kepada kepala desa. Jadi BPD tidak bisa menurunkan kepala desa, melainkan sesuai Permendagri nomor 110 2016, BPD adalah sebagai mitra kepala desa ataupun mitra pemerintahan desa. Jadi kalau kita melihat Permendagri 110 2016, tugas dan wewenang BPD itu ada di pasal 32. Kurang lebih ada 13 penjabaran tugas BPD. Yang nomor 1 sampai 3 adalah menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, dan yang keempat mengelola menyalurkan aspirasi masyarakat. Jadi BPD itu yang menggali, yang menampung, mengelola dan menyalurkan. Jadi menggalinya melalui pertemuan, menampungnya melalui saran-saran yang masuk, mengelolanya melalui perencanaan, dan menyalurkannya itu melalui realisasi di APBDes. Dan ini pun tidak bisa dilakukan sendiri, harus bersama-sama dengan pemerintah desa. Makanya ini BPD adalah mitra. Dan kemudian yang kelima, menyelenggarakan musyawarah BPD, terus menyelenggarakan musyawarah desa, kemudian menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawas terhadap kinerja kepala desa, kemudian melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa, kemudian menciptakan hubungan kerjasama yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, kemudian yang terakhir melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Nah, tapi yang sering lupa dilakukan oleh kepala desa adalah bagaimana kepala desa bisa mendistribusikan programnya kepada BPD. Sebenarnya motivasi BPD itu kayak nggak ada. Kalau di desa, kalau kita melihat di banyak desa, penghasilan yang diterima BPD dengan tugasnya itu tidak sebanding, dengan tanggung jawab yang mereka emban itu tidak sebanding. Makanya banyak BPD yang hanya seperti boneka dan dia tidak mengerti sebenarnya tugasnya apa, dia hanya disuruh mungkin diojok-ojok oleh warga untuk menjadi BPD, dan setelah menjadi BPD pun dia tidak punya motivasi untuk meningkatkan kapasitas karena ya penghasilannya pun kalau mau dibilang gaji itu nggak layak itu disebut sebagai gaji, operasional pun juga nggak layak. Makanya dia menjalankan tugasnya sebagai BPD ala kadarnya. Jadi di momen inilah kepala desa bisa mendistribusikan keinginannya, ya, programnya yang ingin dia capai dalam yang dituangkan dalam visi misi kepada BPD. Jadi bagaimana kadang ada kepala desa yang men-setting BPD itu ya hanya manut saja kepada kepala desa. Dan kalau pemerintah desanya, kepala desa itu programnya bagus, alhamdulillah nggak masalah. Tapi kalau kepala desanya ini programnya kurang bagus, ya aspirasi masyarakat jadi nggak terserap, jadi aspirasi masyarakat jadi nggak nyampe, dan fungsi BPD ya nggak ada artinya kalau seperti ini. Tapi untuk kepala desa yang visi misinya bagus, ini boleh dilakukan oleh kepala desa. Bahkan kalau kepala desa yang visioner, kalau BPD-nya melempem, ya udah BPD ibaratnya ditinggalin, hanya dibutuhkan pada saat musdes saja. Itu lebih baik daripada kepala desa menjatuhkan marwah BPD. Yang penting BPD bisa memimpin musdes, dan sebelum musdes diberitahu ini yang akan dibahas. Jadi BPD dan pemerintah desa terkesan wibawanya di depan masyarakat desa. Nah, jadi teknik yang dibutuhkan oleh kepala desa adalah bagaimana kepala desa bisa mengayomi BPD, bisa menselaraskan tugas dan wewenang BPD dan pemerintah desa di mata masyarakat. Bagaimana BPD di tempat kalian? Apakah masih ada yang seperti ini, seperti boneka, ataupun sudah bagus BPD-nya? Silahkan komen di bawah.